Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi wasiyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al فإذا فرغت فانصب أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه. Saya berwasiat kepada diri sendiri dan kepada seluruh mustami'in yang mendengarkan daripada wasiat ini agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Yang kami hormati majelis muallimin muallimat jajaran pengabdian Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, yang saya cintai dan banggakan santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, ayuhatullah kaifa amsaitum wa ma alamatu imanikum wa nahnu minal mu'minin haqqan insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita kirimkan hadiah Fatihah terlebih dahulu, hadiyatan liman awsana biddu'a, bagi orang-orang yang berkenan mendoakan kita, wa man ahsana ilaina, dan siapapun yang berbuat baik kepada kita, wa man ahabbana, dan siapapun yang mencintai kita, wa man akhadha minna ilman, dan siapapun yang mengambil ilmu dari kita, wa man ishtara minna, dan siapapun yang bertransaksi dengan kita, wa man dakhala baitana wa ma hadana biniyatin hasanah, dan siapapun yang memasuki rumah pondok kita dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu hidayah, taufik, rusyd kepada mereka semua, sehingga mereka diberikan keistiqomahan dalam mengabdi padanya dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan-kebaikan mereka sebagai perantara untuk mendapatkan luasnya karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang sedang berbahagia, ayuhatullah. Pertama-tama kita harus sadar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasakan bahwa segala kebahagiaan kita pada hari ini, kenikmatan yang kita dapatkan pada malam hari ini, semua bersumber dan bermuara dari Allah Subhanahu. Jadi kebahagiaan kita hari ini, kenikmatan-kenikmatan kita pada hari ini semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Emang boleh sebahagia itu? Nggak boleh? Jawabannya boleh. Dalilnya qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan memang perintahnya harus bahagia. Jadi kalau ada pertanyaan, emang boleh sebahagia itu? Jawabannya boleh. Malah jadi keharusan. Sekarang coba kita pejamkan mata kita semua, sembari kita melafadzkan kalimat hamdalah qulu jami'an hamdalah alhamdulillahi rabbil alhamdulillah 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 alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa bi ni'matin ya karim. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, insyaallah besok kita akan pulang. Alhamdulillah. Belum selesai ini. Alhamdulillah, insyaallah besok kita akan pulang ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah, insyaallah besok kita akan bermuajahah, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah besok kita akan bertemu dengan orang tua kita. Alhamdulillah besok kita akan bertemu dengan kakak dan adik kita. Alhamdulillah besok kita akan berlibur dengan keluarga kita. Alhamdulillah besok kita akan bermain dengan teman-teman kita. Alhamdulillah besok kita akan melakukan kegiatan-kegiatan positif, semuanya untuk mengalihkan kegiatan yang baik menuju kegiatan yang baik yang lain. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, harus bersyukur. Kita ini bisa belajar sampai hari ini. Kita bisa belajar berjalan, kita bisa belajar sampai ujian kemarin. Semuanya berjalan dengan selamat, lancar. Semuanya ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah, petunjuk, hadiatan yang menjadi hadiah bagi kita semua. Ganggu aja lu. Makasih Pak. Semuanya ini adalah hidayah sebagai hadiah dari Gusti. Alhamdulillah. Di dalam syair-syair Arab kita sering mendengar kullu syai'in idza akathura rakhusa illal adaba. Ini Tasya nih kayak guru Mafujud nih. Siapa guru Mafujud? Tasya ya? Siapa? Ya Allah, guru teladan kita Mualim Yopi. Kok nggak hafal anak-anak? Kelas 1 tahu kullu syai'in. Tuh nggak ngebunyi nih, udah ciri-ciri nih. Oh ya, Ustaz Yopi nggak ikut ke Jogja nih, jaga pondok. Seneng ente kalau ada yang tersiksa. Iya mau alimah. Apa? Mau pulang? Mau pulang apa di sini? Jadi kata-kata syair Arab itu dikatakan segala sesuatu apapun kalau seringan
roh khusuk, jadi nggak ada nilainya. Bayangin kalau setiap hari makan ayam, kira-kira bosen nggak sama ayam? Bosen. Setiap hari makan sama ikan, kira-kira bosen nggak makan sama ikan? Bosen. Dan Allah hadiahkan nikmat kebahagiaan kita pada malam hari ini. Ini sebab lantaran kita berpuasa, imsak, menahan diri, jauh dari orang tua. Sekarang udah lama nggak ketemu orang tua, kira-kira nanti ketemu keluarga bakalan seneng apa enggak? Seneng luar biasa. Lama nggak ketemu teman, kira-kira bakalan seneng apa enggak? Lama nggak megang handphone, ketika megang handphone nanti liburan, kira-kira seneng apa enggak? Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun indal futuri wa farhatun dal liqa'ir rabbi. Orang puasa itu ada banyak kebahagiaan. Orang kalau setiap hari minum habis makan, rasanya minum tuh biasa aja. Paling enaknya habis makan doang. Coba kamu yang pernah puasa, kita hari ini yang pernah puasa Ramadan, ketika buka puasa dapat minuman, apalagi ada esnya, ada buahnya, berwarna manis, kira-kira apa yang kita rasakan? Soger gak? Alhamdulillah. Lantaran apa? Al-imsaku, ngenahan di. Kalau kamu nggak mondok, nggak ngerasain ujian kemarin, kira-kira ada nggak kebahagiaan seperti ini? Nggak ada. Maka patut dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ujian kemarin, nikmat mondok hari ini, lantaran hadiah yang Allah berikan dan hidayah yang Allah berikan ini, kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa pada malam hari ini. Qulu hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika ketemu orang tua luar biasa. Ketika anak-anak seumur kalian malu cium tangan orang tua, karena setiap hari ketemu sama orang tua. Nah, berliterasi, nah, wah, karena ngerasa diintervensi sama orang tua setiap hari. Ada rasa jengkelnya sama orang tua, ada rasa kesel ya sama orang tua. Mau nyium aja rasa nggak sudi, malu, gengsi, kesel, campur aduk perasaan, sehingga nggak mau dia nyium tangan orang tua. Tapi kita karena jauh, ditutupilah oleh Allah aib kita oleh di hadapan orang tua. Karena jauh, ditutupilah kekurangan-kekurangan orang tua kita, sehingga kita bisa menjaga rasa ta'zim kita di hadapan orang tua. Maka nanti di hadapan orang tua, cium tangan mereka bolak-balik, cium juga kening mereka, sebagai bentuk kasih sayang dan kerinduan dari kita. Siap? Man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha arafaha biwujudi faqdaniha. Orang kalau nggak bisa mensyukuri nikmat ketika adanya nikmat tersebut, maka dia akan tahu bahwa itu merupakan kenikmatan ketika hal tersebut sudah tiada. So, sekarang yang masih ada orang tua, ada orang tua di rumah, nanti besok bisa salaman, masih bisa diberikan hadiah sama orang tua. Kalau kita enggan mencium kening mereka, nanti kita akan mensyukuri nikmat itu ketika kening mereka sudah nggak bisa kita cium, hanya menyisakan batu nisan mereka. Maka hari ini, mulai besok hari, syukuri nikmat kehadiran mereka di tengah-tengah kita. Dengan apa? Dengan taat kepada mereka, siap ngabdi kepada mereka, dan lakukan semua perintah-perintah mereka, jauhi larangan-larangan mereka. Itu poin pertama. Man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha arafaha
biwujudi faqdaniha. Orang yang nggak kenal nikmat ketika ada nikmatnya, ketika adanya nikmat tersebut, maka dia akan merasakan nikmat tersebut ketika nikmatnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hari ini ada pada malam hari ini mendengarkan nasihat ini, mudah-mudahan kita bisa cepat insyaf, sadar bahwa sekeliling kita adalah kenikmatan. Sekeliling kita adalah kenikmatan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, ya Sayyidi Shogir, dari kemarin habis liburan ada kegiatan etiket dari Merauke. Lanjut paginya ada kegiatan wejangan lagi. Sekarang wejangan lagi tuh, wejangan, tausiah lagi, muajahah lagi, nasihat lagi. Untuk apa semua 3 nasihat kemarin berturut-turut? Untuk mengatur libur. Sekarang pertanyaannya, kenapa kira-kira liburan harus diatur? Kenapa liburan kita harus diatur? Ada yang bisa jawab? Nggak ada hadiahnya. Kenapa liburan harus diatur? Kira-kira kenapa liburan harus diatur? Hadiahnya Nova deodoran lah, buat bekal nanti biar wangi liburannya. Ayo. Kenapa liburan harus diatur? Nggak ada yang tahu? Maju aja dulu. Nova deodoran mah gratis. Nggak ada yang berani? Kenapa dari kemarin ada wejangan liburan? 2 kali berturut-turut wejangan liburan. Sekarang wejangan liburan lagi. Sampai kehabisan materi saya. Ngapain ini kita ada wejangan banyak-banyak? Supaya ada aturan. Kenapa harus ada aturan, pertanyaannya? Kenapa mau liburan aja harus ada disiplinnya? Kenapa kira-kira? Kelas 6 tahu kenapa? Siapa kelas 6 ya? Syahid, kenapa kira-kira liburan harus diatur? Ya kenapa harus ada aturannya? Kenapa harus ada aturannya? Kan mau liburan, mau main. Biar tertib. Apa bedanya sama ini? Bebek? Bebek kan kalau punya anak tuh baris deh jalan, pantatnya goal-geol. Tertib gak? Tertib gak bebek? Tertib bebek juga. Lah kita tertib supaya kayak bebek. Ini kamu hijau-hijau supaya kayak bebek. Tertib begini. Sama kayak hewan. Berarti bukan sekedar untuk tertib. Apa berarti? Sekarang pertanyaannya, anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, emang boleh sebahagia itu? Iya boleh, makanya bahagianya sambil melihat saya biar makin bahagia. Jadi kira-kira pertanyaannya nih buat anak bola, santri yang senang main bola. Main bola kira-kira ada aturannya enggak? Yang senang main badminton sore-sore, kira-kira main badminton ada aturannya enggak? Main poli kira-kira ada aturannya apa enggak? Bocil-bocil FF kayak kelas 1, bocil-bocil FF. Main FF ada aturannya enggak? Ada tahu ya bener ya bocil FF. Bocah-bocah Mobile Legends nih. Muka-muka Cyclops. Jalannya begitu tuh. Kira-kira main Mobile Legends ada aturannya enggak? Ada, padahal mainan aja main aja diatur. Kalau nggak diatur seru gak? Wah nggak bakal seru. Main bola tiba-tiba dihantam dari belakang, dicekek lehernya, dipiting kepalanya, dijewer kupingnya. Bakal seru gak main bola?
Enggak, main poli orang udah dikasih toser jemes ya, tiba-tiba kakinya diinjek ya kan, atau udah loncat set celananya didodorin set. Bakal seru nggak? Enggak, paling nggak jelas nanti mainnya. Bolanya lurus kemana ke cerang dianggap poin, karena nggak ada aturan. Barbar. Jadi kenapa kira-kira harus ada aturan? Main game aja ada aturannya, padahal main game, padahal cuma sekedar mainan. Lah, emang kamu mau hidup kamu cuma sekedar jadikan mainan? Yang mainannya aja harus ada aturan. Padahal ad-dunya mazra'atul akhirah. Apalagi dunia ini adalah ladangnya akhir. Lah karena dunia ini adalah ladangnya akhirat, tentu harus ada Makanya kemarin 2 kali etiket, wejangan, sekarang wejangan lagi, supaya benar-benar jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Lah gampang, kamu mau lihat nanti kamu di surga apa di neraka, lihat nanti liburan. Kamu mau lihat nanti kamu cerminannya di surga apa di neraka, lihat liburan. Kalau mau liburanlah secara terhormat. Berbahagia secara terhormat. Kamu yang mau liburannya main bola, silahkan. Kamu yang mau liburannya naik gunung, silahkan. Kamu mau liburan ngapain, selama Allah halalkan hal tersebut, silahkan. Jangan liburan dengan cara-cara yang tidak terhormat, menindas diri, menzolimi diri dan orang lain, malah pacaran, tinggalin sholat. Banyak kok liburan-liburan yang ngebahagiain. Liburan misalkan pergi ke museum, main bola bareng, pergi kemana main game, nggak apa-apa. Atau mau ikut liburan bareng saya, ayo main motor bareng. Mau main ke pondok, ayo main bareng sama saya. Mau naik gunung bareng, ayo mau naik gunung bareng. Gunakanlah masa liburan ini dengan cara liburan yang terhormat. Jangan zolimi diri, jangan zolimi orang lain. Jadi kenapa harus ada aturan? Main bolanya ada aturan, main gamenya ada aturan. Apalagi dunia adalah mazra'atul akhirah. Emang kamu mau hidup di dunia cuma sekedar dianggap sekedar menjadi mainan? Nah, jadi liburan yang akan kita hadapi semuanya harus diatur. Perpulangannya jam sekian, perpulangannya nanti harus dijemput sama wali santri. Gak ada kegiatan yang mengatasnamakan dan atas nama Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Ada aturannya. Gak boleh memamerkan. Apa memamerkan tuh? Kemaksiatan. Gak boleh bermaksiatan secara terang menerang. Ada aturan-aturannya. Main media sosial harus begini, ada aturannya. Kemarin kan sudah dijelaskan apa belum? Sudah, maka tinggal diamal. Kenapa nggak boleh bermaksiat secara terang-terangan? Nggak boleh secara jujur-jujuran. Kullu dzanbin mu'afan illal mujahirin. Kata Nabi, semua macam bentuk dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Gua sholat subuh, kasih tahu teman-temannya, minum khamar, diposting, pacaran, diposting pacarnya, di SW-in itu bentuk WA-annya, inbokannya di WA-in, dan lain sebagainya. Ini mujahir nih, bahaya. Semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam memamerkan maksiat dan kezalimannya. Itu kenapa kita harus ada aturan dalam liburan ini. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami banggakan, ayuhatullah. Makna liburan kita dari zaman dulu, kiai saya masih jadi santri,
Kiainya kiai saya masih jadi santri, sampai dari zaman nabinya jadi santrinya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Makna liburan gak akan pernah berubah. Makna liburan gak akan pernah berubah. Apa makna liburan? Ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Yang namanya liburan itu adalah peralihan dinamika kegiatan. Di pondok biasanya bersih-bersih, di rumah juga bersih-bersih, istiqomah. Di pondok biasanya baca rotib hadat, di rumah baca rotib hadat. Di pondok berjamaah, di rumah juga usahakan berjamaah. Di pondok taat ke guru, di rumah juga taat ke orang tua. Atau yang biasanya di pondok biasa pakai buat ngaji, dialihkan kegiatannya ngaji kegiatan positif. Di rumah alihkan kegiatan positif itu dengan apa? Soan, main ke para alim ulama, ke guru-guru SD kita, datengin. Guru akan selamanya menjadi guru, murid akan selama-lamanya menjadi murid. Sebagaimana anak akan terus mendarah daging darahnya daripada orang tuanya. Nggak bakalan pernah ada anak mantan anak, ibu mantan ibu, nggak ada. Datengin mereka, naik motor, samperin guru kita, salimin, makasih, ucapin terima kasih. Ampunya rezeki lebih, tahabu. Kasih mereka hadiah. Gurunya seneng ngerokok, kasih rokok. Gurunya nggak ngerokok, kasih hadiah yang lain, makanan. Tahabu, niscaya kalian akan dicintai. Itu adalah resep daripada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna liburan kita dari zaman dulu, hari ini dan sampai yaumul kiamah tidak akan berubah dan akan terus menerus. Ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu ada pada dinamika perubahan dinamika kegiatan. Atau yang di sininya kegiatan positif, suka main futsal di rumah, rehatnya gimana? Ganti dinamikanya. Oh, main olahraga di rumah, main badminton, main voli, atau pergi ke gym. Waduh, payas. Angkat barbel tapi pakai hidung. Atau yang sininya senang lari sore misalkan, di rumah ganti naik gunung misalkan, atau main ke museum belajar, atau main, aduh banyak ibadah-ibadah, amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang gampang dapat amal solehnya, gampang. Mau dikasih kunci, kita mau ke surga tuh dikasih kunci sama Nabi. Kamu mau main ke GSG, ke kunci semua nih, saya kasih kuncinya ke GSG, gampang nggak buka GSG-nya? Gampang. Miftahul jannah. Apa miftahul jannah? La ilaha illallah. Udah dikasih kunci kok. Harusnya yang susah itu masuk neraka karena nggak ada kuncinya. Kuncinya adalah surga. Surga itu kuncinya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Eling, sadar. Intinya aktivitas-aktivitas kita ditaklik dengan keelingan pada Gusti Allah. Lah gampang banget lu kamu lu. Jadi santri, nak mau makan apa? Tinggal bilang aja, mak ayam. Jadi pahala nggak? Jadi pahala nggak? Jadi pertanyaan orang tua, nah mau makan apa? Itu pengen yang terbaik nyiapin buat kamu. Nah main yuk, ikut aja, gas mak. Nah main yuk kesini, sapa, gas pak. Nah mau beli sepatu nggak? Beli pak. Dapat pahala nggak? Asal eling ke Gusti. Jangan begitu juga caranya, nanti diikutin. Lah gimana baiknya aja pak, sepatu mah alhamdulillah udah ada. Asal kalau kamu diajak tinggal ayo ikut. Jangan, ini santri kan orang tua laporan. Si fulan mah
diajak ke sini nggak mau, diajak ke sini nggak mau, berasa jadi orang asing di rumah karena udah bertahun-tahun mondok di rumah kayak orang asing, diajak main ke sini nggak mau. Loh, ini santri saya gagal paham makna amal Kalau paham makna amal soleh, apa yang mau pinter ngebaca kepengenan orang tua. Orang tua tuh pengen momen ada refreshing sama anak, ngajak ke mall, ikut aja. Ayo mak. Semakin kamu merendah, semakin banyak kamu kepentingan kamu nanti yang akan diberikan oleh orang tua. Percaya sama saya. Selama orang tuanya masih ada ekonominya, selama orang tua masih ada ekonominya, pasti digituin sama orang tua. Kalau nggak ada pun mereka pasti paksakan untuk ada. Percaya sama saya. Yang ngomongnya ini juga orang tua, ngakuin segala hal supaya anak itu seneng, bahagia. Apalagi seneng dan bahagianya terarahkan untuk mengabdi i'la'an li kalimatillah, mengabdi untuk menegakkan panji-panji kalimat Allah. Gampang gak ibadah? Gampang. Ciri orang-orang ahli surga tuh layin hayyin, lembut, gampang ngucapin hayu. Itu etika itu. Nah, kesini yuk, ayo Pak. Nah, jaga warung yuk, ayo. Nah, gampang diajak hayu. Itu ciri orang surga, ahli-ahli surga. Apalagi diajak main-main begitu, tinggal hayu aja kamu. Jawabannya cukup hayu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, makna liburan kita gak akan berubah. Makna liburan kita adalah ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Rehat kita, liburan kita ada pada perubahan dinamika kegiatan. Jadi contohnya adalah ketika orang tua pengen nyenengin kita, balikin dengan nyenengin mereka. Karena dengan nyenengin mereka, mereka secara nggak langsung akan nyenengin kita. Gak ada amal soleh yang lebih besar ba'dal iman, setelah keimanan kepada Allah, selain menyenangkan, memberikan kesenangan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua lama nggak ketemu kamu, pasti bawaannya pengen ngajak jalan-jalan, pasti pengen menuhi, pengen nyenengin kamu. Jawaban kita untuk dapat amal soleh lagi gimana? Senengin mereka balik nyenengin mereka. Gampang udah, gampang, insya Allah gampang. Liburan insya Allah jadi pahala semua, amin ya rabbal. Itu pahala gratis plus enak itu. Enak gak? Santri putra enak gak? Santri putri enak gak? So kalau saya suruh pilih, mendingan puasa setiap hari apa menuhin kepengenan orang tua? Menuhi kepengenan orang. Gampang. Giliran disuruh puasa kan susah kita. Puasa setiap hari, disuruh sholat setiap waktu berapa rakaat, gak mampu kita. Tapi dengan idkhalus surur fi qalbil mu'mini, dengan memasukkan kebahagiaan di hati seorang mukmin, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan, kita juga akan mendapatkan pahala yang besar setelah iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami banggakan, makna liburan tadi sudah dijelaskan tidak akan berubah. Liburan kita ini dari kemarin, dari dulu sampai sekarang juga, ini adalah ujian. Ujian apa kira-kira? Ujian keistiqomah. Kamu kalau mau tahu kamu itu ikhlas apa enggak, belajarnya di Nurul Fajri. Lihat liburan kamu. Yang selama ini suka piket di kamar, nyapu, dawam istiqomah. Yang baca roti palatos di rumah, di pondok, dawam setiap habis asar. Lihat. Nanti di rumah masih mau pegang sapu enggak? Masih mau pegang roti enggak? Masih mau megang mic enggak? Masih mau menginjakkan kaki di masjid gak? Khairul umuri dawamuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang paling langgeng, paling dawam, paling terus menerus.
Kalau kamu mau melihat keikhlasan kamu, lihat nanti ketika liburan. Wiridan-wiridan kamu masih teramalkan atau tidak? Kalau masih teramalkan, ciri itu adalah santri yang mukhlisin, santri-santri yang ikhlas belajar karena Allah. Aduh Bi, ternyata mau baca roti palatos di rumah, malah diajak jalan-jalan. Gampang, kodo besoknya. Boleh Bi di kodo? Boleh. Bi, alhamdulillah di pondok sholat duha kejaga setiap hari. Di rumah malah ketiduran, malah yang ngelakuin ini, ngelakuin itu. Gimana Bi? Kodo aja besoknya, malamnya. Emang boleh sholat duha malam-malam? Boleh. Kodoan, tahajud pagi hari boleh gak? Boleh, jam 7, jam 8, jam 9 tahajud kamu. Asal di pondoknya istiqomah. Ada yang namanya istiqomah? Ada istiqomah? Nggak ada. Jadi liburan ini adalah ujian keistiqomahan kita selama di pondok untuk tetap dilaksanakan juga di rumah. Awas anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah. Awas, tirakat kita selama liburan nanti adalah ninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Ra'sul kiram fi tarkil haram. Puncak kemuliaan seseorang itu ada pada meninggalkan keharaman. Itu kata Nabi. Orang kalau mau punya kedudukan mulia di dunia maupun di akhirat, semampu mungkin jauhi keharaman. Semampu mungkin. Biqadri itaqatikum fattaqullaha mastata'tum. Hindari keharaman dengan kadar kemampuan kita. Jauhi pacaran, jauhi yang namanya minuman keras, jauhi daripada hal-hal yang diharamkan dan mengundang murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah tirakat kita mah ninggalin udah itu kamu pegang betul tuh. Itu amalan wiridan ijazah langsung dari saya. Daripada kamu banyak wiridan banyak tapi banyak maksiatnya, mendingan nggak apa-apa sedikit ibadah tapi sedikit amaliyah tapi semua keharaman ditinggalkan. Yang paling penting itu tinggalkan keharaman. Itu adalah intisari daripada kehidupan dan itu adalah tirakat kita santri Nurul. Tinggalkan segala macam bentuk kelarangan dan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya meninggalkan keharaman adalah menjauhi hal-hal yang mengundang pada keharaman. Apa saja itu? Pergaulan, persahabatan, teman, konco, batur. Ada orang tua, seorang ayah ketika dia berpapasan dengan seekor singa, si ayah lari tunggang langgang, ketakutan melihat seekor singa. Si anak melihat ayahnya ketakutan ketika berpapasan dengan singa. Kira-kira anaknya tunggang langgang lari juga gak? Lari juga, terbirit-birit tuh. Karena apa? Karena ngelihat bapak juga lari, ketemu si anaknya juga pasti lari. Hatta bahkan yang di hadapannya itu bukan singa, kucing. Di hadapannya kucing, bukan singa. Bahkan domba, kambing. Ngelihat kambing lari-larian, lari lagi tuh si anak. Gara-gara mengira kucing dan kambing itu adalah si. Sampai suatu ketika si anak udah gede, ketemu teman kuliah, main ke sebuah zoo, apa zoo tuh? Kebun binatang, kebun asjad.
Main ke kebun asjad, di sana banyak asjad-asjad. Mana asjad? Ada. Langsung merah mukanya. Seolah nggak terima, bukan binatang. Kebun binatang, ketemu seekor singa, dia ngelihat sirkus. Si anak tadi yang udah dewasa kuliah sama teman-teman yang ngelihat sirkus singa. Oh, singanya akrab banget sama pawangnya. Pawangnya dipeluk, dijilatin, dicelup, dikunyah. Oreo itu ya. Jangan makan Oreo. Saking akrabnya itu si pawang main terus sama singa, ngambil kesimpulan lah si anak bahwa ternyata singa yang dia takutin bisa akrab kok, bisa jinak. Sehingga dia main lagi ke kebun binatang, ketemu singa. Apa kira-kira yang dia lakukan? Dia seolah-olah menjadi seekor pawang. Dia deketin itu seekor singa, ternyata raur. Ternyata raur, palanya ditelan sama seekor singa. Saya cerita begini panjang lebar sampai tenggorokan sakit, ngerti nggak lo ya? Ngerti gak? Kenapa si anak yang tadinya takut jadi berani? Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara kenal temen kuliah. Gara-gara kenal temen kuliah. Main ngeliat tadinya singa, udah ditakutin sama si anak gara-gara temen kuliah, berani sehingga dia celakaan. Makanya ada kaidah yang mengatakan man khofa salima. Orang yang punya rasa takut niscaya dia akan selamat. Makanya penting rasa takut itu. Penting. Kamu 6 tahun mondok di Nurul Fajri, dari kecil dididik sama orang tua, nah jangan makan babi. Sampai sekarang jijik kita makan babi. Gara-gara siapa? Gara-gara orang tuh. Gara-gara siapa? Gara-gara guru. Nah, jangan pakai narkoba. Jijik sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai mati kita juga jijik. Nah, jangan deketin dan minum minuman keras. Dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan sampai nanti akhir ajal kita jijik kepada minuman Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah masuk setetes pun minuman keras ke bibir saya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena didoktrin dari kecil dan terjaga pergaulan. Makanya anak-anakku sekalian yang berbahagia, jaga pergaulan kita, harus tahu batasan-batasan kita yang dari kecil dalam lingkungannya. Keluarga kita takwa, di pondok belajar 6 tahun. Lingkungan kita harus selalu merasa ada rasa takut, aneh, jijik terhadap segala macam kemaksiatan, khomer, dangdut koplo sampai sekarang nggak masuk ke kuping saya dangdut koplo. Boleh nggak masuk sampai saya sekarang. Makanya ada MOS, acara-acara dangdut India, bawaannya pengen nendang kepalanya. Sampai sekarang nggak masuk saya. Ya ke dangdut koplo mesti ujung-ujungnya buka aurat, sedikit paha lah kelihatan. Tinggal digoreng makan. Kalau dari kecil didoktrin jijik, najis sama hal itu, insya Allah ketika besar juga akan menjauhkan hal tersebut. Semua akan berubah ketika apa? Ketika anak sudah mengenal lingkungan baru. Nanti nih ujian kamu nih di rumah, apalagi di Indramayu, orang Indramayu hadir. Wow, di Indramayu Pertalet, kamu tahu Pertalet? Itu diisepin sama orang Indramayu. Sebagian orang Indramayu, oknum orang Indramayu, maaf ya, sama oknum orang Indramayu. Nanti saya di demo ini Nurul Fajri, dibakarin ban lagi.
Gak nerima. Persatuan Santri Tugu Indramayu mendemo Abi untuk berklarifikasi. Ada ampun sepupu. Ada salah satu oknum orang Indramayu itu pertalite dia isep, wah ngeplay guys, wah naik gua naik katanya. Awas, nanti liburan itu ujian kita. Kita akan berani yang tadinya jijik, najis terhadap kemaksiatan, gara-gara lingkungan baru berani kita. Ma'khudun qalilan faqalilan biiktsariha. Santri putri itu nggak langsung dijadiin pezina, nggak langsung. Gara-gara nanti pergaulan di rumah. Oh, di rumah banyak loh yang nggak pakai kaos kaki. Oh, di rumah banyak loh yang nggak pakai ciput. Ujung-ujungnya santriwati mulai berani gak pakai kaos kaki ke depan rumah. Itu cikal bakal pezina itu. Na'udzubillah min uqubatihi wa sakhatihi. Mudah-mudahan saya titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kalian semua. Amin ya rabbal. Allah jaga kalian, marwah kalian, iffah kalian, kesucian kalian, semuanya mudah-mudahan Allah lindungi, Allah jaga. Amin ya rabbal. Nanti mulai berani gak pakai ciput, nanti mulai berani kerudungnya yang tadinya di bawah pusar sampai ke atas dada sampai segini doang kerudungnya, nutupin alis doang. Nah itulah ciri-ciri istidraj, diambil sedikit demi sedikit rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi langsung berzina, mulai berani pakai pakaian ketat sedikit-sedikit. Udah banyak saya kenal begitu, udah banyak. Makanya jaga diri, liburan ini cuma 2 minggu, liburannya cuma 2 minggu. Kalian bersusah payah bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan kalian gadaikan proses pembelajaran kalian hanya karena lingkungan yang pekok, lingkungan yang toksik gak tumbuh, lingkungan yang merusak. Jangan kalian gadaikan jubah kesantrian kalian hanya karena sesuatu yang mengkilau yang sifatnya sementara. Jadi jangan kalian tinggalkan jubah kesantrian kalian hanya karena kemilau daripada cahaya-cahaya kemaksiatan yang sifatnya sementara. Zina sifatnya sementara. Tuh 2, 3, 4, 5 udah selesai. Habis itu pusingnya luar biasa. Pusingnya luar biasa. Nikmatnya cuma 5 detik, pusingnya berabad-abad. Kok berabad-abad? Ya di dunia 60 tahun pusing, nanti di akhirat pusing lagi tuh, tanggung jawab 5 detik kenikmatan sedetik. 5 detik kenikmatan tuh tanggung jawab ini berabad-abad nanti. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yuhatullah. Jadi jaga pergaulan. Dengan siapa kamu bergaul akan menunjukkan siapa kamu nanti di masa depan. Makanya jaga pergaulan, kunjungi orang-orang soleh, guru-guru kamu, kunjungi yang dulu ngajarin Iqra, Qiraati, yang dulu sebagai guru SD, guru SMP, datengin. Aneh kadang sama santri Nurul Fajri, liburan, lebaran, rumahnya mah deket. Ya Allah, nggak mampir-mampir acan ke rumah, nggak minta duit kamu saya. Ustadz juga nggak minta uang kamu. Cuman pengen kamu datang itiraf, tanda bahwa kami berhasil ngedidik kamu. Lah orang werakati tinggal loncat doang ke Nurul Fajri. Assalamualaikum Abi, mohon maaf lahir batin, gitu doang, nggak minta kongguan saya. Nggak minta kongguan, malah banyakkan saya kongguannya daripada kalian. Cuman butuh ngelihat hidup kamu, tanda kamu itu sudah benar belajar Al-Quran. Oh diamalin selama ini belajar tafsir. Oh diamalin selama ini belajar hadis. Oh diamalin selama ini belajar akhlak, fikih, tauhid, diamalin. Main ke Jakarta Utara,
Lagi mudik saya ke Jakarta, lah rumahnya dekat juga, ada samping rumah. Boro-boro mampir ke rumah, main ke rumah. Lah kemana aja belajar tafsir, kemana aja belajar hadis, kemana aja belajar akhlak, fikih, tauhid. Datangi, bukan cuman kiai kamu nih, ustadz-ustadzah yang ada depan kamu, soanin. Atau yang ada di rumah, soanin, datangi, silaturahimi. Mereka nggak minta banyak, mereka pengen tahu bahwa anak-anak didik mereka telah berhasil dididik oleh mereka, sehingga tahu balas budi, tahu artinya akhlak yang baik, attitude yang baik, cara komunikasi yang baik. Itu tanda mereka, itu support mental bagi mereka untuk mau istiqomah mengabdikan diri lewat kegiatan belajar dan mengajar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nanti besok kalau sudah sampai ke rumah, sampaikan salam kami, Dewan Guru, pengurus yayasan, seluruh majelis pengabdian Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, khususnya nama Al-Fakir pribadi, Abi, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampaikan salam ini kepada orang tua, sampaikan bahwa selama liburan ini kami alihkan pembelajaran di Nurul Fajri, dialihkan tanggung jawabnya kepada orang tua selama 2 minggu ini. Jadi nanti guru-guru juga selama liburan juga akan tetap memantau dan mengawasi lewat media sosial, lewat mata kita. Nanti tetap mengawasi dan mantau bahwa kalian benar-benar menjaga etiket selama liburan. Jadi nanti banyak tuh santri-santri biasanya setelah liburan pakai kerudung, kena botak. Kenapa? Karena tadi liburan pun harus ada aturan, karena ad-dunya mazra'atul. Mudah-mudahan nanti habis liburan gak ada yang botak, amin. Habis liburan gak ada yang pakai kerudung warna-warni, amin. Berhasil najihin salimin sobirina fil imtihan, amin. Insya Allah selamat semua nanti ujian liburannya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami banggakan, saya kurang sepakat kalau liburan itu di bahasa Arabin apa? Utlah itu kosong artinya. Tapi kalau minjem mufradat ya nggak apa-apa. Godan utlah, godan utlah. Tapi saya kurang sepakat secara fikih, secara akhlak kurang pas. Kalau liburan dianggap sebagai utlah. Utlah itu taktilul hayat, mengosongkan kehidupan. Makanya liburan pasnya apa? Ar-roha fitabadulil amal. Bukan utlah. Utlah itu ta'tilul haya, kosong. Lah, saya tanya, kamu ini manusia apa adonan roti? Manusia apa adonan roti? Adonan roti kali. Adonan roti apa manusia? Dibuat dari adonan roti. Manusia apa adonan roti? Manusia, bukan adonan. Lah adonan roti mah didiemin ngembang sendiri. Lah kita manusia didiemin bakal ngembang sendiri juga? Enggak. Tanya Ustaz Tepa tuh, tahu adonan roti mah didiemin tuh ngembang deh, berkembang, gede. Lah kita manusia didiemin bakal berkembang nggak? Enggak, kecuali itu doang. Opet Adrian, didiemin berkembang. Sisanya ya harus bergerak. Jadi liburan itu bukan mengosongkan kegiatan. Liburan itu mengisi aktivitas-aktivitas baik, mengalihkan dari baik menuju baik. Jadi bukan utlah. Tabadulil amal. Tabadulil amal. Kenapa? Karena fisik dan jasad kita punya hak
untuk berkembang. Haknya adonan roti berkembangnya di yamin. Tubuh kita haknya apa? Digerakin. Jangan malas. Wah, laporan no, bapakmu itu laporan, ibumu laporan. Abi di rumah mah si fulan kerjaannya tidur aja. Nah, di sini mah nggak tidur aja, Bu. Lah di pondok kok tidur aja, di rumah kok tidur aja. Kerjaannya tuh di kamar terus tidur, main game, keluar ngapain? Makan. Pusing. Kerjaan makan tidur, boker. MTB berarti makan tidur boker, itu aja kerjaan. Alhamdulillah di Nurul Fajri mah nggak tidur aja kerjaan, nggak MTB. Pagi bangun belajar terus sampai belajar lagi ke malam, tidur belajar lagi. Lah di pondok bisa, harusnya di rumah bisa. Ingat, tubuh punya hak untuk digerakkan, tubuh punya hak untuk dikembangkan. Caranya dengan apa? Bergerak. Harrik yadaka unzil alaika rizqa. Gerakin tubuh kamu, niscaya turun nanti akan rezeki baru bagi kamu. Rezeki, relasi. Oh, nanti ada kuliah lo di sini gratis. Gara-gara apa? Gerak. Oh, kenal nih orang dalam supaya bisa masuk polisi. Oh, gara-gara sowan nih bisa kenal cara masuk Timur Tengah gratis. Gara-gara fisiknya bergerak. Coba kalau kamu ngedekem bae di kamar, kerjaan ngedekem bae, diem bae di rumah, di kamar lagi. Apaan? Paling nggak dapat apa-apa kecuali kamu adonan roti. Maka saya tanyain kamu, manusia apa adonan roti? Ya berarti nanti yang ngedekem bae adonan roti. Jadi jangan diem baik di rumah. Jasad kita ini bukan adonan roti yang didiemin berkembang sendiri. Kunjungin orang-orang soleh di sekitar. Gunakan waktu sebaik mungkin. Soan silaturahim kepada guru-guru madrasah, guru-guru kita semuanya yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita. Selebihnya anakku sekalian, belajar ikuti kata hati, istafti kolbak, minta pendapat hati. Insya Allah kalian sudah tahu mana api, mana air, ini baik, itu buruk. Hati kalian sudah tahu. Jangan bohongi hati kalian, jangan dustai hati kalian. Ini baik, itu buruk, kalian sudah tahu. Mana yang baik, mana yang menimbulkan madarat. Salam rindu dari kami semua pengurus pesantren. Saya nggak maha mengawasi, saya nggak maha melihat. Bagian keamanan nggak ngelihat, nggak ngawasin. Ustadz nggak ngelihat, nggak ngawasin. Ustadz matanya cuma 2, telinganya cuma 2. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tanpa mata. Allah mampu maha mengawasi dan melihat. Hatta semut hitam di malam gelap gulita di dalam batu hitam pun Allah maha melihat dan maha mengawasi. Hatta zahiran wa batinan, semua yang ada dalam fisik kamu sampai ke dalam hati kamu Allah maha mengawasi dan maha melihat. Takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berlibur, selamat berbahagia, tapi jangan lupa dengan cara terhormat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.